Nanti kasihan nanti tunggu menunggu nanti habis waktunya ditunggu menunggu ya. Baik, dokter. Baik ya, kita awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu ya. Silakan dari kelas A atau kelas B ini yang kelas C yang pertama memulai. Silakan. Mohon izin dok, dari kelas A sudah siap dok. Silakan. Izin share screen dok. Iya, silakan kita tunggu. Baik, apakah sudah terlihat dokter? Sudah. Kelompok A8 izin mulai. Iya. Om Swastiastu, selamat sore teman-teman dan juga Dok Hamong sebagai dosen pengampu mata kuliah zoonosis kali ini. Kami dari kelompok A8 akan mempresentasikan mata kuliah zoonosis dengan judul Bacterial Zoonosis 2. Bisa di next. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok A8. Yang pertama ada Made Nadia Felme dengan nemakir 121. Kemudian saya sendiri Kadek Bayu Krisna dengan nemakir 122. Kemudian ada Livio Opo Malae dengan nemakir 139. Dan yang terakhir Diva Putri Aurelia dengan nemakir 142. Bisa di next. Baik, materi yang pertama mengenai Campylobacteriosis dengan sebab yang pertama yaitu enteritis yang disebabkan oleh Campylobacter jejuni. Campylobacteriosis adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Campylobacter jejuni dan juga kadang coli. Penyakit ini merupakan salah satu penyebab diare akut paling sering pada manusia, terutama di negara berkembang. Infeksi umumnya terjadi melalui konsumsi daging ayam yang tidak matang, air atau susu yang terkontaminasi, serta kontak langsung dengan hewan pembawa bakteri. Karakteristik dan etiologinya yaitu bakteri Campylobacter berbentuk spiral, gram negatif, dan bersifat mikroaerofilik. Tumbuh optimal pada kadar oksigen rendah dan suhu sekitar 42 derajat Celcius. Sifat ini membuat unggas menjadi reservoir utama karena suhu tubuhnya sesuai dengan kondisi pertumbuhan bakteri. Koloni tampak bulat dan sedikit berlendir. Campylobacter jejuni tersebar luas di seluruh dunia dan menjadi penyebab utama diare pada anak-anak di daerah dengan sanitasi buruk. Bisa di next. Kemudian gejala dan kejadiannya, masa inkubasi infeksi berlangsung 2-5 hari. Gejala pada manusia meliputi diare, kadang berdarah atau berlendir, nyeri perut, demam, dan juga muntah. Penyakit ini biasanya sembuh dalam 7-10 hari tanpa pengobatan khusus, tetapi dapat menyerupai salmonellosis atau radang usus buntu. Pada hewan, infeksi menimbulkan berbagai gejala. Yang pertama, pada sapi mengalami diare dan mastitis, kemudian domba sering mengalami keguguran, dan pada unggas umumnya menjadi pembawa tanpa gejala. Sumber infeksi dan transmisinya, sumber utama infeksi berasal dari hewan peliharaan dan burung liar. Penularan ke manusia terjadi melalui jalur oral, terutama akibat konsumsi daging ayam yang tidak dimasak sempurna, air atau susu yang terkontaminasi, serta kontak dengan hewan pembawa bakteri Campylobacter jejuni. Dapat bertahan hidup di air bersuhu rendah selama beberapa minggu, sehingga kontaminasi lingkungan menjadi faktor penting penyebab penyakit. Bisa di next. Kemudian diagnosisnya dilakukan dengan isolasi bakteri dari darah atau feses menggunakan media selektif yang diinkubasi dalam atmosfer mikroaerofilik pada suhu 43 derajat Celcius. Uji serologi seperti indirect immunofluorescence juga dapat
digunakan untuk mendeteksi antibodi terhadap Campylobacter. Kemudian yang terakhir, pencegahan dan pengendaliannya. Pencegahan difokuskan pada kebersihan makanan dan sanitasi lingkungan. Seperti yang pertama, memasak daging ayam hingga matang sempurna. Kemudian hindari konsumsi susu mentah dan air yang tidak diolah. Kemudian cuci tangan setelah menangani hewan atau daging mentah. Pisahkan bahan mentah dari makanan siap saji. Hewan sakit sebaiknya tidak kontak dengan anak-anak. Baik, bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Berikutnya saya akan menjelaskan Campylobacteriosis. Untuk enteritis yang disebabkan oleh Campylobacter fetus. Nah, enteritis atau radang usus halus yang disebabkan oleh bakteri Campylobacter fetus adalah jenis Campylobacteriosis yang lebih jarang terjadi dibandingkan dengan yang disebabkan oleh Campylobacteriosis jejuni atau Campylobacter coli. Meskipun semua spesies Campylobacter dapat menyebabkan diare atau Campylobacteriosis fetus, dikenal sebagai patogen oportunistik yang sering menyebabkan infeksi yang lebih serius, terutama pada kelompok rentan. Nah, karakteristik dan etiologinya, penyakit ini dikenal sebagai fibrosis atau fibronic abortion. Nah, agen penyebabnya adalah Campylobacter fetus subsp atau fetus intestinalis dan Campylobacteriosis fetus subsp venerealis. Nah, Campylobacteriosis fetus subsp venerealis menyebabkan penyakit kelamin pada sapi yang ditandai dengan infertilitas dan kematian awal embrio. Nah, kemudian Campylobacteriosis fetus subsp fetus adalah agen penyebab utama aborsi pada domba dan adopsi sporadis pada sapi. Bisa di next slide. Nah, selanjutnya ada gejala dan kejadian. Nah, gejala dan kejadiannya pada manusia, infeksi ini tidak umum dan lebih sering menyebabkan septisemia atau infeksi sistemik dalam darah daripada enteritis. Kasus ini sering terjadi pada orang dengan kondisi predisposisi seperti kehamilan atau alkoholis kronis. Pada wanita hamil, infeksi dapat menyebabkan keguguran dan pada bayi dapat menyebabkan meningitis dengan case fatality rate diperkirakan 50%. Nah, untuk pada hewan, sapi dan domba, yang pertama sapi, gejala utama adalah pengulangan estrus atau birahi berulang akibat infertilitas. Nah, pada domba ditandai dengan kematian fetus dan keguguran pada akhir masa kebuntingan dengan tingkat aborsi mencapai 10-25%. Nah, untuk sumber infeksi dan transmisinya, untuk hewan sapi dan domba adalah reservoir utama. Nah, yang pertama sapi atau C. fetus subsp venerealis itu ditularkan terutama melalui kontak seksual dari sapi jantan karir. Nah, untuk domba, C. fetus subsp fetus itu ditularkan melalui kontaminasi lingkungan atau plasenta fetus abortus atau cairan vagina dan dapat juga secara oral. Nah, untuk ke manusia itu terjadi melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi, ingesti makanan atau air yang terinfeksi atau kontak seksual. Bisa di next slide. Nah, untuk diagnosisnya pada manusia itu
diisolasi dari darah atau selama demam, dan cairan cerebrospinal itu untuk meningitis. Pada sapi itu melalui isolasi kuman dari sekresi preputium atau semen jantan, cairan vagina betina, atau jaringan fetus abortus. Uji serologi dapat menggunakan uji aglutinasi pada mukos cervicovaginal. Nah, untuk pada domba itu diisolasi dari biakan jaringan fetus atau cairan vaginal. Untuk pencegahan dan pengendaliannya, yaitu pada sapi metode terbaik adalah inseminasi buatan menggunakan semen bebas infeksi. Vaksinasi atau bakteri beradjuvan itu dilakukan 2-3 bulan sebelum kawin. Nah, untuk pada domba, vaksinasi dengan bakteri monovalent atau bivalent. Program sanitasi penting termasuk penyingkiran fetus yang mati atau lahir mati dan pencegahan terhadap air yang terkontaminasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan leptospirosis. Leptospirosis adalah penyakit zoonosis yang menular dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans atau patogenik dan L. biflexa atau saprophyt. Bakteri ini berbentuk spiral, bergerak aktif, bersifat gram-negatif, dan dapat bertahan lama di lingkungan yang lembab. pH netral, suhunya sekitar 25-30 derajat Celcius. Penyakit ini tersebar luas di dunia, terutama di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi. Selanjutnya ada manifestasi klinis pada hewan. Leptospirosis dapat menyerang berbagai hewan dengan gejala yang berbeda-beda, seperti sapi. Penyakit ini ditandai dengan demam, penurunan produksi susu, abortus, hingga urin berwarna merah akibat hemoglobinuria. Lalu babi sering tidak menunjukkan gejala, tapi pada anjing, penyakit ini lebih serius dengan demam tinggi, kekakuan otot, dan memungkinkan kematian sekitar 10%. Lalu pada kucing, sebenarnya ini jarang terinfeksi. Lalu itu ada tikus atau hewan lainnya menjadi sumber utama penularan karena berperan sebagai reservoir tanpa menunjukkan gejala. Lalu ada sumber infeksi. Leptospirosis terutama berasal dari urin hewan yang terinfeksi seperti sapi, babi, anjing, dan tikus. Lalu bakterinya hidup di ginjal dan organ reproduksi hewan, lalu keluar lewat urin yang bisa mencemari air, tanah, dan lingkungan peternakan. Lalu tikus menjadi reservoir utama karena bisa membawa bakteri tanpa gejala dan menularkan ke hewannya. Lalu untuk penularannya sendiri itu bisa terjadi secara langsung atau saat kulit luka atau mukosa kita kontak dengan urin atau jaringan hewan yang sakit. Bisa juga tidak langsung, misalnya lewat air, tanah, atau makanan yang sudah terkontaminasi. Adapun faktor pendukung yaitu suhu hangat, kelembapan tinggi, dan musim. Nah, lalu untuk mendiagnosis leptospirosis ini, pertama kita lihat dari anamnesa dan gejala klinis, misalnya seperti demam, nyeri otot, dan riwayat kontak dengan air atau urin hewan. Lalu kita bawa ke pemeriksaan laboratorium, misalnya biasanya hasil menunjukkan peningkatan bilirubin, urea, dan keratinin. Diagnosis pasti dilakukan dengan uji serologi seperti MAT yang menjadi standar
yang menjadi gold standar atau ELISA untuk deteksi antibodi. Selain itu, PCR bisa digunakan untuk mendeteksi DNA bakteri secara cepat, dan urinalisis bisa menunjukkan adanya protein atau darah dalam urin. Lalu untuk pencegahannya sendiri, leptospirosis bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan, misalnya mengendalikan tikus dan menghindari genangan air. Pentingnya juga untuk memakai alat pelindung diri seperti sepatu bot atau sarung tangan, terutama bagi pekerja di tempat lembab atau berlumpur. Lalu, manajemen ternak. Pada hewan ternak, lakukan vaksinasi dan pisahkan hewan yang fit untuk mencegah penularan. Yang terakhir itu, perlu dilakukannya edukasi masyarakat dan pemberian antibiotik profilaksis seperti doxycycline bagi orang yang beresiko tinggi terkena infeksi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu listeriosis. Listeriosis adalah infeksi bakteri yang terutama disebabkan oleh Listeria monocytogenes, di mana bakteri ini bersifat gram positif, berbentuk batang, bersifat motil atau dapat bergerak, lalu aerob fakulatif, dan paling khas kemampuannya sebagai parasit intralucer fakulatif, di mana penyakit ini juga dikenal sebagai circling disease pada hewan. Bisa next slide. Mohon maaf, ada sedikit kendala sinyal, mungkin ditunggu sebentar. Baik, bisa next slide. Selanjutnya untuk distribusi dan epidemiologi, di mana Listeria monocytogenes ini memiliki distribusi yang luas di seluruh dunia, di mana bakteri ini ditemukan di berbagai lingkungan termasuk tanah, air, vegetasi yang membusuk, saluran pencernaan, dan bahkan pada manusia sehat sebagai komponen flora normal. Di mana kemampuan bakteri untuk bertahan dalam kondisi lingkungan yang beragam termasuk suhu dingin membuatnya dapat bertahan lama. Bakteri ini juga memiliki kelompok yang paling rentan, antara lain itu wanita hamil, bayi baru lahir, lansia di atas 50 tahun, dan individu dengan sistem imun yang rendah. Adapun wabah penting yang pernah tercatat yaitu pada tahun 1983 di Amerika Serikat, yang disebabkan oleh konsumsi susu yang tidak dipasteurisasi, mengakibatkan 49 orang dirawat di rumah sakit dan 14 orang meninggal, dan juga wabah pada tahun 2013 yang dikaitkan dengan konsumsi melon dari Colorado yang menyebabkan 147 kasus dengan 30 kematian, di mana 86% penderitanya itu berusia 60 tahun ke atas. Bisa next slide. Selanjutnya yaitu manifestasi listeriosis pada manusia. Pada manusia, manifestasi klinis bervariasi tergantung usia dan status, di mana pada wanita hamil, infeksi biasanya menunjukkan gejala ringan seperti flu, demam, menggigil, sakit kepala, dan juga keguguran pada trimester pertengahan. Lalu juga jika bayi berhasil dilahirkan, seringkali meninggal dalam waktu singkat setelah lahir, dan biasanya setelah persalinan ibu biasanya tidak menunjukkan gejala lagi, namun bakteri dapat terisolasi di serviks atau vagina selama beberapa minggu. Lalu pada orang dewasa, terutama kelompok lansia di atas 50 tahun, yang paling umum adalah meningitis atau meningoencephalitis, di mana ini terjadi sebagai komplikasi pada individu dengan kondisi medis tertentu seperti alkoholisme, diabetes, atau kanker.
Lalu juga angka kematian akibat Listeriosis meningitis mencapai 70%, di mana bentuk klinis lainnya itu septicemia yang biasanya terjadi pada pasien yang menjalani terapi kortikosteroid jangka panjang atau terapi antiamyloid. Bisa next slide. Lalu selanjutnya untuk klinis pada hewannya, di mana berbeda-beda misalnya pada hewan ruminansia seperti domba, kambing, dan sapi, di mana ini merupakan jenis yang paling rentan. Yang paling umum adalah encephalitis yang dapat menginfeksi hewan segala usia, namun paling sering terjadi pada usia muda, dan pada kambing dan domba penyakitnya itu hiperakut dengan angka mortalitas 3-30%, dan sapi biasanya lebih lambat. Bentuk klinis lainnya yaitu septicemia yang lebih sering terjadi pada hewan muda dibanding hewan dewasa, lalu aborsi yang biasa terjadi pada bulan akhir kehamilan, dan mastitis. Lalu pada unggas juga terjadi septicemia dengan leukemia keragian dan hati, dan juga terjadinya penyakit di mana terlihat lehernya memutar atau torticollis, di mana untuk hewan lain biasanya jarang atau biasanya juga bersifat septicemia. Bisa next slide. Selanjutnya untuk sumber infeksi dan penularan. Untuk sumber infeksi dari Listeria monocyclinis ini luas, meliputi manusia, hewan, dan lingkungannya. Di mana yang pada manusia biasanya itu dari kontaminasi tanah, air, tanaman, dan feses hewan. Lalu melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi, bisa dari susu mentah, daging, sayuran, lalu kontaminasi langsung dari lingkungan peternakan. Lalu penularannya bisa melalui oral dan makanan langsung, transplasenta atau dari ibu hamilnya ke janinnya, dan juga kontak langsung. Bisa next slide. Selanjutnya untuk diagnosis. Untuk diagnosis dari Listeriosis dapat melalui isolasi dan identifikasi Listeriosis monocyclinis dari spesimen klinis, di mana pada kasus septicemia bakteri dapat diisolasi pada darah. Pada wanita hamil, bahkan dapat diambil dari sekresi vagina dan feses. Dan untuk kasus neurologis, isolasi dan cairan cerebrospinal dilakukan, dan pada hewan dengan encephalitis bahkan diambil dari medula oblongata, di mana ada juga metode khusus yaitu cold enrichment, yang dimana ini berguna dalam diagnosis epidemiologis, di mana spesimen akan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dan dibiarkan kembali setiap 2 minggu, dan dibiarkan kembali setiap 2 minggu jika hasil awalnya negatif. Lalu ada juga uji patogenesis untuk membedakan strain patogenik dan non-patogenik didasarkan pada potensiasi dan sinergisnya untuk menghasilkan daya ketika Listeriosis monocyclinis ini patogen. Bisa di next slide. Selanjutnya untuk pencegahan. Yang pertama dari bagian manusia yaitu tentunya menghindari konsumsi susu mentah yang tidak dipasteurisasi, daging yang tidak matang, dan sayuran yang tidak dicuci. Lalu untuk wanita hamil dengan gejala seperti influenza harus segera diperiksa dan diberikan antibiotik jika diperlukan. Lalu kebersihan lingkungan dan pengolahan makanan yang higienis. Lalu pada hewan, tindakan kontrol seperti isolasi pada hewan yang menunjukkan gejala encephalitis atau abortus, serta pemusnahan plasenta dan fetus yang terinfeksi. Lalu hindari pemberian pakan yang sudah pernah terkontaminasi, dan juga menjaga kebersihan kandang. Baik, bisa next slide. Baik, untuk kesimpulan dari bakterial
zoonosisnya ini, Listeriosis, Campylobacteriosis, dan Leptospirosis merupakan zoonosis bakteri yang penularannya erat terkait dengan hewan dan lingkungan, terutama melalui makanan atau air yang terkontaminasi, kontak langsung dengan hewan terinfeksi, atau paparan lingkungan, misalnya tanah, air, dan yang tercemar. Kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, lansia, atau individu yang imunosupresif paling berisiko mengalami gejala berat termasuk diare, septikemia, meningitis, keguguran, dan gangguan sistemik lainnya. Di mana pencegahan efektif memerlukan pendekatan One Health yang mencakup hygiene personal dan pangan, vaksinasi hewan, pengendalian vektor, serta edukasi masyarakat tentang praktik penanganan hewan dan lingkungan yang aman. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya merupakan sesi diskusi. Sekiranya dari teman-teman atau Dok Hamong sendiri ada tambahan terkait materi yang kelompok kami presentasikan, agar bisa langsung mengaktifkan mikrofon. Terima kasih. Ayo ditanggapi dari kelompok A. Yang saya tadi sudah menyampaikan tentang zoonosis ya. Silakan dari kelompok A ada yang bertanya atau beri masukan. Halo. Izin bertanya. Ya, silakan. Tadi sempat disebutkan bahwa listeriosis ini sering menyerang ibu hamil. Mungkin boleh dijelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali itu. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Jessica. Apakah boleh pertanyaan ditampung dulu ya, Dok? Oh ya, silakan. Apakah ada penanya lagi satu? Ayo satu lagi. Izin bertanya. Baik, silakan. Izin bertanya, tadi dijelaskan terkait leptospirosis yang lebih banyak pada daerah tropis. Bisa dijelaskan kenapa leptospirosis lebih Baik, terima kasih Dera. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Ada lagi? Baik, izin masuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica. Mana pertanyaannya adalah kenapa listeriosis itu sering menyerang untuk ibu hamil. Jadi untuk ibu hamil ini lebih sangat rentan terhadap listeriosis karena dalam perubahan alami dari dalam tubuh selama kehamilan, di mana sistem kekebalan tubuh sengaja diturunkan agar tidak menelanjangi sehingga pertahanan terhadap bakteri tersebut ini melemah. Lalu juga pergerakan saluran pencernaan yang lambat memberi lebih banyak waktu untuk bakteri dari makanan terkontaminasi untuk masuk ke aliran darah. Di mana begitu masuk, Listeria monocytogenes ini memiliki kemampuan unik untuk menembus plasenta yang sebagai penghalang yang seharusnya melindungi janin tersebut. Dan janin juga memiliki sistem imun yang masih sangat lemah dan tidak mampu melawan infeksi ini, yang dimana ini berakibat fatal
seperti keguguran, kelahiran mati, atau infeksi berat pada bayi yang baru lahir. Mungkin sekian kepada penanya, apa bisa terima? Bisa diterima, terima kasih. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Baik, pada itu kenapa leptospirosis lebih banyak ditemukan di daerah tropis? Jadi kenapa lebih banyak ditemukan di daerah tropis itu karena bakterinya Leptospira itu memerlukan lingkungan dengan kelembapan tinggi. Suhunya itu hangat sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius, serta pH tanah yang netral hingga bata, dan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Nah, kondisi tersebut tuh sangat ideal di wilayah tropis ini yang memiliki curah hujan tinggi, banyak genangan air, lalu juga iklim yang hangat sepanjang tahun. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Apakah dari penanya dapat diterima? Dapat diterima. Terima kasih. Baik ya, jadi cukup interaktif ya antara dua grup. Nah, silakan sekarang grup yang ke A ya, berarti yang C ya. Sekarang A. Halo. Mohon maaf dok, kami dari kelompok A dok. Oh, sekarang yang C kalau gitu. Yang C. Izin menutup presentasi nggak dok? Iya. Silakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok A8. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Silakan sekarang yang C. Izin untuk share screen dok. Iya. Ayo dimulai. Baik, selamat sore dokter dan teman-teman sekalian. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam kebajikan dan salam sejahtera. Sebelumnya yang terhormat Dr. Hamong selaku dosen pengampu mata kuliah zoonosis pada hari ini. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C8 akan mempresentasikan materi mengenai bakterial zoonosis dengan subjudul Campylobacteriosis, Leptospirosis, dan Listeriosis. Next slide. Adapun anggota kelompok kami dari saya sendiri, Niputu Chandra Krishna Dewi dengan NIM akhir 145, Gabriela dengan NIM akhir 151, Angelita Christy dengan NIM akhir 157, anggota terakhir Niputu Ayu Fani Damayanti dengan NIM akhir 162. Next slide. Tanpa berlama-lama, saya persilakan Gaby untuk memulai dengan pembahasan pertama. Baik, terima kasih banyak Sandra untuk waktu dan juga kesempatannya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Campylobacteriosis. Infeksi Campylobacter ini merupakan infeksi penyebab diare yang paling sering ditemukan, sekitar 2 hingga 7 kali lebih sering dibandingkan infeksi dari spesies seperti Salmonella. Genus Campylobacter ini memiliki beberapa spesies, dan yang bersifat patogen itu adalah Campylobacter jejuni dan juga Campylobacter fetus. Bakteri ini bersifat gram-negatif, mikroaerofilik, dan juga berbentuk kurva ataupun spiral. Campylobacter jejuni dan juga Campylobacter fetus ini dapat bertumbuh dengan baik
di suhu 42 derajat Celcius dalam suasana atmosfer dengan 5 hingga 10% kadar CO2 dan juga O2 yang sama banyak. Boleh dibantu next slide? Baik, sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Campylobacter dari jejuni. Boleh dibantu next slide? Etiologinya itu dari Campylobacter jejuni dan juga terkadang juga bisa dari Campylobacter coli. Nah, untuk distribusi geografisnya sendiri, dia tersebar luas secara global, ada di seluruh dunia. Pada manusia, Campylobacter jejuni ini merupakan salah satu agen utama penyebab enteritis dan juga diare. Penyakit ini biasanya menyerang semua umur dan terjadi secara sporadik ataupun secara endemik. Pada wabah yang cukup besar itu biasanya diakibatkan karena mengonsumsi susu yang terkontaminasi ataupun mengonsumsi sumber air yang terkontaminasi, seperti beberapa kasus yang sudah sempat dilaporkan di beberapa negara Eropa. Boleh di next slide? Nah, kalau pada hewan, reservoir utamanya itu adalah pada hewan peliharaan dan juga hewan liar. Namun, susah untuk mengidentifikasi patogen pada hewan yang diare karena tingkat infeksinya ini cukup tinggi. Kalau penyakit pada manusia, enteritis yang disebabkan oleh Campylobacter jejuni ini bersifat akut, dan gejala utamanya itu ada diare, demam, sakit perut, muntah, dan lain sebagainya. Namun, gejala ini lebih bervariasi tergantung pada orangnya. Untuk penyakit pada hewan, Campylobacter jejuni ini telah diidentifikasi sebagai salah satu agen penyebab dari kasus enteritis pada sapi, pada anjing, dan juga pada kucing. Campylobacter jejuni ini juga penyebab keguguran dari domba dan menyebabkan infeksi pada kuda yang masih muda serta pada hewan seperti kera. Boleh di next slide? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber infeksi dan juga transmisinya. Untuk reservoir utama dari Campylobacter jejuni sendiri adalah mamalia dan juga unggas, baik itu yang hewan peliharaan ataupun yang liar. Dan transmisinya itu melalui fekal oral atau melalui mengonsumsi air yang terkontaminasi. Karena umumnya Campylobacter jejuni ini ditemukan pada sumber air alami dan mereka dapat untuk bertahan hidup selama beberapa minggu. Boleh next slide? Nah, untuk diagnosisnya sendiri, pada tahap awal perkembangan penyakitnya, agen ini bisa diisolasi dari darah maupun feses, yang selanjutnya ditanam pada sebuah media dan juga diinkubasikan. Selain dari itu, diagnosis secara serologis juga bisa dikerjakan dengan menggunakan indirect immunofluorescence ataupun dengan uji lainnya dengan sera yang sepasang. Dan untuk kontrolnya sendiri ataupun pencegahannya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama adalah menghindari konsumsi air yang tidak diolah, yang kedua tidak meminum susu yang tidak dipasteurisasi, yang ketiga adalah menghindari konsumsi daging yang kurang matang dimasak, yang keempat adalah mencuci tangan jika memiliki kontak dengan hewan yang sakit diare, dan yang terakhir yang kelima adalah orang yang menangani daging mentah itu harus di tempat yang terpisah dengan produk lain untuk mencegah adanya kontaminasi. Boleh di next slide? Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada Campylobacteriosis fetus. Yang pertama ada enteritis yang disebabkan oleh Campylobacter fetus. Adapun sinonimnya vibriosis, vibryonic aberration, epizootic infertility, bovine genital fibriosis, epizootic ovine abortion, dan etiologinya ada Campylobacter atau Vibrio, fetus sub-sp, fetus intestinalis, dan C. fetus sub-sp venerealis. Adapun kejadian pada manusia, Campylobacter pada manusia jarang terjadi dengan laporan kurang dari 134 kasus, sebagian besar di Amerika Serikat. Jumlah sebenarnya kemungkinan lebih tinggi dari data tercatat. Agen dapat diisolasi dari darah, cairan spinal, dan abses, serta biakan darah penderita selulitis. Adapun kejadian pada hewan, Campylobacteriosis menyerang sapi dan domba di seluruh dunia. C. fetus sub-sp, fetus menyebabkan aborsi sporadik, sedangkan C. fetus sub-sp venerealis menimbulkan abortus endemis dan gangguan fertilitas.
Adapun penyakitnya pada manusia. Strain manusia mirip dengan C. fetus sub-sp atau fetus intestinalis, agen penyebab aborsi pada domba dan kasus sporadik pada sapi. Jadi, alkoholisme kronis, neoplasia, dan penyakit kardiovaskular. Kasus banyak pada wanita hamil, bayi prematur, dan individu di atas 45 tahun, lebih sering pada laki-laki. Infeksi C. fetus menyebabkan septisemia, agen yang dapat diisolasi dari darah, cairan sinovial, dan spinal. Pada wanita hamil, infeksi dapat menyebabkan keguguran, lahir prematur, atau bayi meninggal dengan meningitis atau meningoencephalitis. Angka kematian bayi diperkirakan 50%. Pada dewasa, infeksi bersifat oportunistik dan jarang menyebabkan enteritis, berbeda dengan C. jejuni. Kasus gastroenteritis akibat C. fetus sering terkait dengan gangguan sistem imun. Adapun penyakit pada hewan, di sini ada sapi dan domba. Pada sapi, agen utamanya itu C. fetus sub-sp venerealis yang menyebabkan genital fibrosis, menyebabkan infertilitas dan kematian embrio. Saat wabah, estrus berulang 3-5 bulan. Hanya 25-40% berhasil bunting setelah inseminasi kedua. 5-10% sapi bunting mengalami keguguran pada bulan kelima kehamilan. Penularan lewat kawin alami atau inseminasi sapi jantan sebagai karier utama. C. fetus sub-sp bertanggung jawab terhadap aborsi sporadik tersembunyi di kantung empedu dan feses. Pada domba, agen utamanya juga sama, C. fetus sub-sp fetus dan C. jejuni. Kadang C. fetus sub-sp venerealis menyebabkan guguran akhir kebuntingan, lahir mati, metritis, dan placentitis dengan menyebabkan septisemia dan kematian induk kurang lebih 5%. Kematian anak domba 10-25%, tingkat aborsi bisa mencapai 70% pada infeksi baru. Domba yang sembuh memperoleh kekebalan kurang lebih 3 tahun, penularan terjadi secara veneral dan oral. Sumber infeksi dan model transmisi. Reservoir utama, yaitu hewan. Penularan ke manusia secara kontak langsung dengan hewan, konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi, transmisi transplasental saat lahir atau kontak seksual. Pada sapi, penularan seksual dari sapi jantan, carrier, dan betina terinfeksi yang sebelumnya. Pada domba, dari lingkungan terkontaminasi, plasenta, fetus abortus, dan cairan vagina. Sebagian kecil domba betina menjadi carrier di kantong empedu. Selanjutnya ada peranan hewan dalam epidemiologi penyakit. Hewan merupakan reservoir alami C. fetus, agen yang ditemukan pada kantong empedu manusia, namun pada manusia sebagai carrier belum jelas. Mekanisme penularan hewan ke manusia masih belum diketahui pasti. Adapun diagnosis dan kontrolnya. Diagnosis pada manusia melalui biakan darah saat demam, meningitis dari cairan cerebrospinal, cairan vagina yang dibudidayakan pada media baranaktibiotik, sapi berdasarkan infertilitas, biakan dari preputium, semen, cairan vagina atau fetus abortus. Gunakan uji aglutinasi mukus cervicovaginal atau hemaglutinasi tidak langsung. Domba, biakan dari jaringan fetus, jaringan pasca kelahiran, dan cairan vagina. Adapun kontrol pada sapi yaitu pencegahan terbaik dengan inseminasi buatan menggunakan semen bebas infeksi. Jika tidak memungkinkan, lakukan vaksinasi tahun 2-3 bulan sebelum kawin dengan baktrin beradjuvan untuk mencegah infertilitas dan menghilangkan karier. Untuk domba juga melakukan vaksinasi betina dengan bakteri monovalen atau bivalen, serta sanitasi ketat, buang fetus atau anak mati, isolasi domba abortus, dan hindari air kontaminasi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya leptospirosis. Next slide. Baik, etiologi. Leptospirosis disebabkan oleh 2 spesies utama Leptospira, yaitu L. interrogans yang menyebabkan patogen pada manusia dan hewan, dan L. biflexa atau saprophit di perairan dangkal. Dan
L. ini diduga sebagai spesies ketiga, namun masih diteliti. L. interrogas merupakan agen zoonosis dengan sekitar 180 serofar yang dikelompokkan dalam 18 serogroup berdasarkan agglutinogeniknya. Bakteri ini berbentuk batang gelekuk, gram negatif, dan memiliki gerakan khas. Suhu optimal pertumbuhannya 28-30 derajat Celcius. Pemeriksaan dilakukan dengan mikroskop, medan gelap, atau kontras fase tanpa pewarnaan. L. interrogas dikeluarkan melalui urin penderita dan dapat bertahan di lingkungan lembab dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius dengan pH netral. Next slide. Baik, distribusi geografisnya. Jadi, Leptospira itu tersebar luas di seluruh dunia, terutama L. interrogas, serovar, Icterohemorrhagi, dan Canicola. Setiap wilayah memiliki serotip khas sesuai kondisi ekologi. Prevalensi tertinggi ditemukan di daerah tropis dengan curah hujan tinggi serta tanah ber-pH netral, hingga sedikit basal. Kejadian pada manusia. Jadi, kejadian leptospirosis pada manusia bervariasi di tiap daerah dan dapat bersifat sporadik maupun epidemik. Wabah umumnya terjadi akibat air yang terkontaminasi urin hewan terinfeksi. Kelompok yang berisiko tinggi meliputi petani, pekerja sawah, penambang, pembuat selokan, jagal, pemelihara hewan, dan dokter hewan. Penyakit pada manusia. Jadi, manusia sangat peka terhadap sebagian besar serovar Leptospira dengan masa inkubasi 2 hari sampai 2 minggu. Penyakit berlangsung dalam 2 fase bakteremia dan fase Leptospira. Sebagian besar kasus bersifat subklinis. Secara klinis, leptospirosis dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, bentuk icteric Wells disease, lebih berat ditandai dengan demam, sakit kepala, nyeri otot, konjungtivitis, mual, muntah, diare, jaundice, hepatomegali, gangguan ginjal atau oliguria atau anuria, dan gangguan elektrolit. Penyembuhannya memerlukan 1-2 bulan. Yang kedua, bentuk anikterik. Lebih ringan dengan gejala demam, nyeri otot, kekakuan leher, dan konjungtivitis. Pasien biasanya sembuh dalam kurang lebih 1 bulan. Bisa di next slide. Penyakit pada hewan. Jadi, leptospirosis menyerang berbagai hewan dengan gejala dan serovar yang berbeda. Yang pertama pada sapi. Umumnya disebabkan oleh Pomona, Harjo, dan Cryptotyposa. Menyebabkan demam, anoreksia, masitis, atipikal, penurunan produksi susu, aborsi, jaundice, dan hemoglobinuria atau red water disease. Semua umur rentan, terutama pada sapi muda. Kedua pada babi. Serovar utamanya Pomona, Tarasophi, Cryptotyposa, Canicola, dan Icterohemorrhagi. Banyak kasus subklinis namun dapat menimbulkan demam, aborsi, lahir lemah, jaundice, dan hemoglobinuria. Infeksi pada trimester akhir kehamilan sangat berisiko. 3 pada kuda. Terinfeksi berbagai serovar seperti Pomona, Harjo, Icterohemorrhagi, Sjoi, dan Canicola. Umumnya subklinis, namun dapat menyebabkan periodik optalmia, hepatitis, nefritis, dan gangguan kardiovaskular. Keempat pada kambing dan domba. Jarang terjadi. Gejala meliputi demam, anoreksia, jaundice, hemoglobinuria, anemia, aborsi, infertilitas, dan kelahiran lemah atau mati. Yang kelima, anjing dan kucing. Dominan oleh Canicola dan Icterohemorrhagi. Pada anjing dapat menyebabkan demam, nyeri otot, pendarahan mulut, jaundice, dan nekrosis. Mortalitas mencapai 10%.
Kasus jarang pada kucing. Dan pada hewan liar, kebanyakan hewan liar dapat terserang oleh penyakit ini termasuk rodensia atau hewan pengerat. Next slide. Sumber infeksi dan model transmisinya. Sumber infeksinya itu Leptospira hidup di ginjal dan organ reproduksi hewan terinfeksi. Lalu dikeluarkan melalui urin dan ekskresi urogenita selama berbulan hingga bertahun-tahun. Hewan hexapoid seperti sapi, babi, dan tikus sering tidak menunjukkan gejala. Pada anjing dapat menjadi sumber infeksi manusia, seperti Canicola dan Ikterohemoragi. Secara penularan, secara langsung melalui kontak kulit, terutama pada luka, mukosa hidung, mulut, atau mata dengan urin hewan terinfeksi. Secara tidak langsung melalui air, tanah, atau makanan yang terkontaminasi urin hewan. Penularan dapat terjadi lewat aerosol, peralatan kerja, atau sepatu karet yang tercemar. Kelompok berisiko pada petani, padi, pemanen tebu, dan pekerja yang sering kontak dengan air atau tanah lembab, dokter hewan, jagal, dan pemelihara hewan. Faktor lingkungan, seperti endemis di daerah tropis dengan curah hujan tinggi dan kelembapan besar. Wabah sering terjadi saat musim hujan atau banjir akibat perpindahan tikus. Kolam, sungai, dan genangan air mendukung kelangsungan hidup Leptospira. Tidak tahan terhadap air asin, suhu ekstrim, atau pH asam. Faktor penyebaran bisa kepadatan populasi hewan inang dan kondisi lingkungan lembab mempercepat transmisi. Infeksi pada sapi sering berasal dari hewan karir baru atau air banjir terkontaminasi. Next slide. Jadi peranan hewan di dalam epidemiologi penyakit. Hewan liar dan pemeliharaan berperan penting dalam mempertahankan Leptospira patogen di alam serta menularkannya ke manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penularan antar manusia jarang terjadi karena manusia merupakan accidental host. Kasus wabah pernah dilaporkan di Vietnam pada tentara yang bekerja dengan sapi penarik kayu, sekitar 12% terinfeksi akibat kondisi lingkungan yang lembab dan pH netral yang mendukung kelangsungan hidup Leptospira. Diagnosis. Jadi diagnosis leptospirosis dilakukan dengan isolasi agen dari darah pada minggu pertama dan dari urin pada minggu berikutnya. Agen dapat dibiarkan langsung atau melalui inokulasi pada hamster muda. Pemeriksaan serologi diperlukan dengan pengambilan 2 sampel darah. Antibodi mulai terdeteksi pada hari ke-6 hingga 7, mencapai puncak pada minggu ketiga atau 4. Kenaikan titer antibodi 4 kali lipat atau lebih menunjukkan hasil positif leptospirosis. Next slide. Jadi, selanjutnya yaitu kontrol atau pencegahan. Jadi, pencegahan yang bisa dilakukan pada manusia yang pertama, menjaga personal hygiene, menggunakan pakaian pelindung saat bekerja di area berisiko, menyediakan drainase yang baik, melakukan pengendalian rodensia atau tikus, melindungi bahan pangan, dan pengelolaan limbah dengan benar, mengontrol infeksi pada hewan peliharaan, menghindari berenang di air yang mungkin terkontaminasi, vaksinasi bagi kelompok berisiko tinggi, meskipun tidak umum karena efek samping alergi. Lalu penggunaan antibiotik. Doxycycline efektif sebagai kemoprofilaksis dan terapi. Disarankan digunakan di wilayah dengan insidensi lebih 5%. Pencegahan pada hewan. Melakukan vaksinasi pada babi, sapi, dan anjing efektif mencegah infeksi berat. Hewan yang telah divaksin bisa tetap terinfeksi ringan dan mengalami leptospira, namun durasi dan parahnya lebih rendah. Next slide. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah listeriosis. Tolong next slide. Yang pertama ada sinonim. Sinonim dari listeriosis yaitu leukositosis
mononucleosis, dan circling disease. Ini merupakan infeksi bakteri yang paling sering disebabkan oleh Listeria monocytogenes dan menyebabkan infeksi pada sistem saraf pusat. Lalu ada etiologinya. Disebabkan oleh bakteri Listeria atau Listeria monocytogenes, bersifat motil, bakteri gram positif, bersifat anaerob, dan parasit fakultatif intraseluler. Untuk klasifikasi serotipnya itu didasarkan pada antigen somatik dan flagelanya. Lalu distribusi geografis. Penyebarannya terjadi di seluruh dunia, itu terjadi di dalam tumbuhan, hewan, serta saluran cerna, hewan, dan manusia. Tolong next slide. Lalu ada kejadian pada manusia. Nah, insidennya itu terjadi sangat rendah karena secara global dimungkinkan terjadi sangat rendah karena kurangnya tersedia fasilitas laboratorium yang memadai. Lalu ada kelompok resiko tinggi. Listeriosis ini beresiko tinggi pada bayi baru lahir, orang tua, dan orang dengan imunokompromi. Wabah atau epidemik utama itu terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1983 itu akibat konsumsi susu tidak dipasteurisasi, serta kasus terbaru itu melibatkan melon yang terkontaminasi. Lalu ada kejadian pada hewan. Penyebarannya itu luas, terjadi pada banyak inang, baik hewan piaraan maupun hewan liar, dan juga hewan-hewan yang peka seperti domba dan diikuti oleh kambing dan sapi. Juga dapat dilaporkan pada burung, mamalia liar, dan poikiloderm atau hewan berdarah dingin. Tolong next slide. Lalu ada penyakit pada manusia. Nah, paling rentan itu terjadi pada anak balita, itu sudah terjadi sekitar 50% kasus di Prancis dan 39% di Amerika Serikat. Dan juga pada kelompok usia 50 atau lebih dari 50 tahun. Bentuk penyakit fatalnya itu ada meningitis atau meningoencephalitis. Itu sering terjadi pada usia lebih dari 50 tahun dan imunokompromi, misalnya pasien yang menderita kanker atau diabetes, dan case fatality rate-nya mencapai 70% tanpa pengobatan. Lalu ada abortus listerial, yaitu terjadi pada pertengahan kehamilan dan menyebabkan kematian perinatal. Itu kasusnya sudah sampai 2%. Dan yang terakhir ada septikemia, yaitu berkaitan dengan pengobatan imunosupresif atau kortikosteroid. Tolong next slide. Lalu ada penyakit pada hewan, ini melibatkan ruminansia, diantaranya ada domba, kambing, dan sapi. Bentuk utamanya yaitu encephalitis atau radang otak dan abortus atau keguguran, terutama pada bulan terakhir kehamilan. Domba merupakan hewan yang paling peka dan penyebab utama kematian perinatal. Serta kambing juga sering hiperakut dengan mortalitas 3-30%. Dan juga pada sapi itu dapat menyebabkan mastitis. Lalu pada mamalia dan unggas. Pada mamalia seperti babi itu menyebabkan septikemia, biasanya terjadi pada beberapa minggu pertama kehidupan. Dan pada anjing sangat jarang ditemukan dan gejalanya juga sulit untuk diidentifikasi. Lalu pada unggas itu dapat menyebabkan septikemia atau infeksi darah serta paling banyak terjadi pada unggas muda dengan lesi pada jantung dan hati dan juga kadang menyebabkan meningoencephalitis atau torticollis. Tolong next slide. Lalu ada sumber infeksi dan model transmisi. Sumber dan reservoir infeksinya yaitu penyebarannya luas, yaitu bakteri Listeria monocytogenes ada di mana-mana, tersebar pada hewan, manusia, dan juga lingkungan seperti di tanah, air, rumput, bahkan limbah. Untuk carrier yang sehat itu, bakteri sering diisolasi dari feses hewan, misalnya sapi atau domba, dan juga orang yang sehat tanpa gejala. Dan sekitar 20-30% itu agar diisolasi dari saluran kelamin betina itu misalnya pada wanita hamil atau hewan yang sedang bunting. Lalu untuk jalur penularan utamanya itu yang pertama melalui makanan. Makanan itu merupakan penularan terbesar melalui makanan yang terkontaminasi misalnya susu atau tumbuhan
tumbuhan seperti selada atau kol yang dipupuk dengan feses hewan terkontaminasi. Lalu dari ibu ke janin, itu dari ibu ke fetus atau bayi, dan melalui kontak seksual. Ini ditemukan adanya beberapa petunjuk bahwa penularan bisa juga terjadi melalui kontak seksual, dan agennya itu ditemukan pada semen. Lalu ada peran hewan dalam epidemiologi penyakit. Kontribusinya itu sebagai penyimpan alami agen dan berperan penting dalam distribusi penyakit ke lingkungan. Menyerang pasien yang mengalami penurunan daya tahan tubuh atau imunosupresi akibat penyakit kanker atau yang sedang melakukan pengobatan, misalnya seperti transplantasi ginjal. Dan juga hewan yang mengalami stres, karena bakteri ini biasanya dapat ditemukan atau muncul pada hewan yang sedang dalam kondisi yang stres. Dan juga bukan merupakan zoonosis mutlak. Listeriosis ini dianggap sebagai penyakit umum pada manusia dan hewan, bukan hanya penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia atau zoonosis, karena dapat ditemukan pada lingkungan. Tolong next slide. Lalu ada diagnosa. Untuk dasar diagnosisnya itu hanya dapat dibuat melalui isolasi agen penyebab dari Listeria monocytogenes. Sampel kuncinya itu ada septikemia, Maaf, teman saya mengalami gangguan jaringan, jadi harap ditunggu. dengan Rhodococcus equi digunakan untuk membedakan strain patogen. Lalu ada kontrol. Pada hewan sakit, hewan dengan encephalitis atau mengalami aborsi harus diisolasi dan plasenta atau fetusnya itu dimusnahkan. Lalu pada wanita hamil dengan gejala yang mirip seperti flu harus diuji hati-hati dan ditangani dengan antibiotik jika diperlukan. Lalu ada neonatal, ini biasanya terjadi di daerah endemik. Dilakukan pewarnaan gram pada mekonium hewan atau kotoran pertama yang baru lahir dan diberikan antibiotik jika dicurigai adanya listeria. Tolong next slide. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Campylobacteriosis disebabkan oleh Campylobacter jejuni dan Campylobacter fetus. Transmisinya ini dapat melalui fekal oral ataupun air yang terkontaminasi. Patogen ini menimbulkan enteritis, diare, serta keguguran pada manusia dan juga hewan. Leptospirosis akibat Leptospira interrogans menyebar melalui urin hewan yang terinfeksi dan dapat menyebabkan gangguan pada ginjal, hati, serta aborsi pada hewan dan juga manusia. Sementara itu, listeriosis yang disebabkan oleh Listeria monocytogenes menimbulkan encephalitis dan juga abortus pada hewan, serta meningitis pada manusia, terutama pada individu dengan daya tahan tubuh yang lemah. Dan secara umum, ketiga penyakit ini menunjukkan pentingnya keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan juga lingkungan, dan upaya pencegahan perlu dilakukan melalui pendekatan One Health dengan menekankan pada kebersihan lingkungan, pengelolaan pangan yang benar, dan pengendalian hewan pembawa penyakit, serta vaksinasi pada hewan untuk menekan adanya risiko penyebaran dari bakterial zoonosis ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Chandra selaku moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi. Pada teman-teman yang ingin bertanya, dapat langsung open mic dan menyebutkan nama, NIM akhir, beserta pertanyaannya.
Bagus, silakan. Dari grup A ya. Izin bertanya. Iya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Ayu Chandrika dengan NIM akhir 075 dari kelas C. Izin bertanya, mengapa wabah epidemik leptospirosis itu sering terjadi pada musim hujan? Sekian, terima kasih. Baik, kami tampung dulu pertanyaannya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Tanya. Dipersilakan. Baik, sebelumnya kenalkan saya Grace dengan NIM akhir 168. Sebelumnya saya ingin bertanya mungkin terkait dengan Kolibakter, yaitu mengapa inseminasi buatan itu dianggap metode pencegahan yang mungkin paling efektif terhadap Campylobacter fetus pada sapi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kami tampung dulu. Adakah yang ingin Baik, terima bertanya kasih lagi? atas pertanyaannya Grace. Mungkin saya akan langsung jawab. Pertanyaannya tadi, mengapa inseminasi buatan dianggap metode pencegahan yang efektif terhadap si fetus pada sapi? Mungkin saya jawab, Campylobacter fetus biasanya menular secara seksual lewat kawin alami antara sapi jantan carrier dan betina. Karena itu, inseminasi buatan dianggap cara paling efektif untuk mencegah penularan. Dengan metode ini, semen yang digunakan berasal dari pejantan yang sudah diperiksa dan dipastikan bebas infeksi. Sehingga jalur penularan bisa diputus dan angka infertilitas maupun keguguran akibat infeksi dapat ditekan. Apakah jawabannya bisa diterima, Grace? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Caca. Jadi, air banjir atau genangan air bertindak sebagai media penularan utama dan membawa bakteri dari urin tikus ke kulit atau selaput lendir manusia, terutama saat terjadi perubahan lingkungan drastis akibat curah hujan yang tinggi. Apakah bisa diterima? Bisa diterima, terima kasih Chandra. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Baik, izin bertanya. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Grace Ani Patricia dengan NIM akhir 019. Di sini saya akan bertanya terkait listeriosis. Nah, pertanyaan saya, mengapa makanan seperti susu yang tidak dipasteurisasi dan sayuran mentah menjadi sumber utama penularan listeriosis? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, izin menjawab. Diingat bahwa proses pasteurisasi itu berfungsi untuk membunuh bakteri patogen melalui pemanasan, sehingga jika tidak dilakukan itu, listeria dapat tetap hidup di dalam susu. Begitu juga pada sayuran mentah yang terkontaminasi, karena kontaminasi dari listeriosis ini dapat terjadi melalui lingkungan. Apalagi jika sayuran itu ditumbuhkan melalui pupuk kandang. Jadi perlu adanya pemanasan untuk membunuh si bakteri listeriosis yang tadi.
Nah, karena Listeria juga mampu tumbuh pada suhu lemari es, makanan yang tidak dimasak atau jika tidak disterilkan dapat menjadi media ideal untuk bertahan dan penularan infeksi pada manusia, terutama kelompok yang rentan seperti ibu hamil, bayi, lansia, dan individu dengan imunokompromi. Itu. Apakah bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih. Baik ya, saya kira waktunya sudah cukup lewat ya. Kemudian keduanya juga cukup memuaskan. Kita berikan aplaus ya kepada adik-adik mahasiswa, baik yang kelas A maupun yang kelas C, memberikan presentasi yang baik dan memberikan satu tanggapan juga yang baik ya. Nah sekarang giliran tolong kameranya dibuka ya. Saya foto ya. Kameranya dibuka. Untuk bukti bahwa kalian sore yang lain, ada yang belum kebuka? Ya, yang lain ya. Cukup ya. Baik ya. Saya ucapin selamat. Anda telah menyelesaikan mata kuliah tentang zoonosa, betapa pentingnya zoonosa ini ya, perannya dokter hewan nanti kalau Anda menjadi dokter hewan di Pemda, di mana sebagainya, maka Anda yang menjadi figur ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf selaku pemangku